Halo teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau nyeritain alur drakor Request and Balsamers yang berjudul High School Return of a Gangster yang baru aja kelar di tahun 2024 ini nih men. Nah, karena ada banyak episode, Nema Manchester itu bakal jadiin beberapa part dulu baru full episode dan linknya bakal Nema taruh di kolom deskripsi. Buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu men. Dan buat Balsamers yang requestannya lebih turutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Alkisah, ada seorang bepek-bepek berusia 47 tahun yang lagi nyimak pelajaran dari guru les dengan seksama nih men. Tapi, meski bepek-bepek itu udah belajar dengan serius, dia masih aja gagal nyelesain soal yang dikasih sama guru lesnya itu. Hal itu ngebikin guru lesnya kesel gara-gara si bepek-bepek tua yang bernama Kim itu salah mulu kalau ngerjain soal yang dia kasih. Saking keselnya, si guru sampai marah dan ngebentak Kim men. Tapi tiba-tiba ada yang datang terus laporan tuh ke Kim kalau orang yang dicari Kim udah mereka tangkep. Disinilah akhirnya diketahui kalau Kim bukanlah bepek-bepek biasa, melainkan seorang wakil ketua gangster. Mengetahui hal itu, si guru les pun langsung nelen ludah karena kaget dan gak tahu kalau dia berurusan dengan bepek-bepek yang sangat berbahaya. Saking takutnya, si guru les langsung buru-buru cabut. Tapi hal tersebut malah dia manfaatin oleh orang yang disandra sama anak buah Kim tadi men. Kini orang tersebut menyandra si guru les supaya dia dibebasin. Dan karena udah pengalaman sama hal-hal yang kayak gini, Kim pun dapat dengan sangat mudah mengatasi hal tersebut. Bahkan cuma dengan satu gibengan doang men. Emang bener-bener nih si gangster kampret. Meski sekarang Kim udah sukses dalam dunia bergangsteran, tapi dia masih punya cita-cita lain, yaitu ngelanjutin sekolah yang dulu gak pernah dia rasain men. Soalnya Kim ini berasal dari keluarga yang kismin. Karena itu Kim selalu menyempatkan waktu untuk belajar meski lagi di dalam mobil. Hal itu bikin pengawal pribadinya yang bernama Dongsu sama Jongchul kagum sekagum-kagumnya. Bahkan mereka juga berusaha ngebantu Kim. Ya meski sebenarnya mereka berdua sama-sama on. 아리가또. 아리가또 일본말 아니. 임마 아리가또. 노력하면 아무리 힘든 목표라도 달성할 수 있어. Gak lama, Kim pun mendatangi ketua gengnya yang bernama Chilsung untuk membicarakan masalah yang terjadi tadi siang. Si Kim ini ngasih tahu kalau dia habis ngajar si pria yang dibawa anak buah mereka karena ternyata pria tersebut telah mengkhianati geng dengan ngebocorin informasi kepada geng saingan mereka. Oleh sebab itulah Kim meminta Chilsung untuk menghukum pria tersebut dengan sangat berat men. Mengetahui hal itu, Chilsung pun mengiyakan permintaan Kim. Dan setelah ngebahas masalah itu, Chilsung menanyakan tentang les privat yang dilakukan Kim karena menurut Chilsung hal itu sangatlah penting meskipun mereka adalah seorang gangster. Pasalnya, bentar lagi Kim bakal diangkat jadi ketua gangster yang baru buat ngegantiin Chilsung. Makanya Kim butuh wawasan yang luas dan juga ilmu akademis yang menjanjikan. Sebab di masa sekarang, kalau Kim cuma modal kekerasan doang, hal itu gak bakal cukup buat bisa menggapai puncak. Ngedenger perkataan Chilsung, Kim pun jadi galau men. Soalnya dia masih belum bisa ngerjain soal-soal yang dikasih guru les privatnya tadi. Bahkan saking kepikirannya, Kim pulang sendirian tanpa Dongsu sama Jongchul. Soalnya pengen ngerenung seorang diri. Nah, pas lagi ngudut sambil mikirin perkataan Chilsung, tiba-tiba Kim ngelihat seorang remaja SMA yang berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Gak pakai lama, Kim pun langsung nolongin si remaja SMA tersebut dengan menangkapnya sebelum terjatuh tertabrak mobil. Dan setelah berhasil menyelamatkan, Kim pun mendampat si remaja SMA itu karena udah nyanyain anugerah Tuhan. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabrak Kim yang mengakibatkan Kim harus kehilangan nyawa men.
Tapi entah apa yang terjadi, Kim pun tiba-tiba tersadar di sebuah rumah sakit. Dan ketika ngelihat ke cermin, dia pun kaget, terkejut, termelongo-melongo karena wajahnya malah berubah jadi remaja SMA yang tadi dia selamatin. Awalnya sih Kim ngira kalau semua yang dia alami ini cuma mimpi. Sampai kemudian Kim pun ngedenger Dongsu sama Jongchul yang lagi adu bacot di luar kamar, men. Ya karena Kim ngerasa semuanya cuma mimpi, dia pun tanpa ragu langsung ngebuka pintu kamarnya, terus ngedempret kedua bawahannya karena telah membuat keributan di rumah sakit. Namun yang gak disangka-sangka sama penjual trompet manapun, Dongsu malah langsung ngajar Kim, terus nyeret ke suatu tempat yaitu ke upacara pemakaman Kim sendiri, men. Ngelihat kebenaran itu, Kim pun langsung shock dan juga bingung dengan yang terjadi dengannya. Nah, karena Kim ngerasa belum meninggoy, dia pun langsung ngebanting fotonya sendiri terus bilang ke Dongsu sama Jongchul kalau remaja yang mereka seret adalah bos mereka sendiri, yaitu Kim. Ya tentu aja, Dongsu sama Jongchul pun tak percaya dan mereka malah ngajar Kim karena nganggap si remaja SMA itulah penyebab meninggoynya Kim. Ya untung aja Jilsung ngelerek keributan itu. Lalu dengan tubuh remaja SMA-nya, Kim pun langsung pergi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, men. Nah, karena masih penasaran, Kim pergi ke ruang jenazah, terus ngelihat tubuhnya sendiri yang udah terbujur kaku. Penjaga di sana ngasih tahu kalau tubuh Kim akan dikremasi besok pagi. Ya karena ngerasa nggak punya banyak waktu, Kim pun langsung mendatangi TKP saat dia ketemu dengan si remaja yang tubuhnya sekarang dia tempati ini, men. Kim berpikir kalau dia ngelakuin hal yang sama kayak apa yang dilakukan si remaja SMA kemarin, maka rohnya akan keluar dan bisa kembali masuk ke dalam tubuh aslinya. Namun ternyata pas Kim ngelakuin hal itu, lah kok malah... 그래, 돌아가자 과거. Di keesokan harinya, pas Kim udah sadar, ternyata dia masih berada di dalam tubuh si remaja SMA. Terus kakinya malah cedera gara-gara ngelakuin aksi berbahaya kemarin. Dokter yang ngerawatnya juga ngasih tahu kalau Kim udah nggak sadarkan diri selama 3 hari, men. 3 days. Dengar itu, Kim pun jadi lemes. Soalnya dia udah nggak bisa lagi balik ke tubuh aslinya. Nah, pas udah agak fit, Kim pergi ke tempat abu kremasinya sendiri, yang mana Dongsu sama Jongchul meninggalkan surat yang intinya mereka ngerasa sangat kehilangan sosok bos mereka. Menyadari kalau udah nggak bisa balik ke tubuhnya, Kim pun memutuskan untuk mencari roh pemilik tubuh yang saat ini dia tempati. Menurut Kim, remaja tersebut harus tetap hidup, soalnya selain masih muda, dia juga masih memiliki masa depan yang panjang dan cerah. Namun di sisi lain, Kim juga ngerasa aneh, men. Soalnya gak ada satupun keluarga yang ngejenguk si remaja SMA ini. Sampai gak lama, datanglah seorang wanita yang langsung ngedamrat Kim. Wanita itu bilang kalau tindakan mengakhiri nyawa yang dia lakukan kemarin bikin wanita itu pusing 7 keliling, men. Dan saking keselnya, wanita yang bernama Miyung tersebut sampai ngebawa-bawa nama ibu si remaja SMA yang katanya sama-sama bikin kesel mulu. Karena itulah, Kim yang gak tahu apa-apa tentang kehidupan si remaja SMA itu pun menyimpulkan kalau si remaja SMA ini mempunyai kehidupan yang sangat rumit. Soalnya orang yang datang ngejenguk bukanlah orang tuanya, melainkan seorang sekretaris yang sok berkuasa, men. 여편네 성깔하군. 아니 부모는 어디 가고 저런 인간이 온 거야? Oke, pas Miyung udah cabut, Kim nemuin tablet yang berisi catatan harian si remaja SMA yang ternyata bernama Yihon. Di dalam catatan tersebut, Yihon menceritakan kehidupannya yang sangat memprihatinkan, men. Soalnya, dia adalah seorang murid yang selalu dijadiin bahan bulian atau suruhan oleh para preman sekolah yang dipimpin oleh murid yang bernama Jaemin. Ternyata, Jaemin dan anak buahnya selalu nyuruh Yihon untuk mencuri perhiasan yang ada di rumahnya. Kalau enggak, dia bakal diajar dan juga dikucilkan di sekolah. Selain itu, Yihon juga difitnah sebagai penguntit seorang bernama Sekyung. 여기가 10점이야. 오케이, 10. 지친다. 다. Dan setelah ngebaca semua tulisan Yihon, Kim pun jadi marah, men. Dan berjanji akan menghancurkan semua ketidakadilan yang dialami Yihon. Sehingga nanti Yihon bisa menjalani kehidupannya tanpa ada ketakutan lagi. 그래 가보자, 송혜연. 사람답게 살 수 있게 네 세계로.
Besoknya, Kim pergi ke rumah Yihon untuk mencari tahu semua tentang Yihon. Dan sesampainya di sana, dia langsung disambut oleh seorang ART yang kita panggil aja Mait. Lalu, Kim bertanya tentang latar belakang keluarganya sambil pura-pura lupa ingatan gitu. Ternyata nih, Yihon adalah anak dari pengusaha ketiga terkaya di Korea, tapi dari hasil hubungan terlarang, men. Soalnya, ibunya adalah seorang wanita simpenan. Maka dari itu, Yihon dan ibunya gak pernah dipublikasikan kepada siapapun. Dan disinilah akhirnya diketahui alasan Miyung si sekretaris ngerasa lebih berkuasa dibanding Yihon dan ibunya. Karena ibu Yihon terus menghabiskan kesehariannya dengan minum-minum untuk menghilangkan stres, men. Dan setelah sedikit mengetahui tentang situasi Yihon, Kim pun kemudian ditawarin makan tuh sama Mait yang tentu aja langsung diiyain dong. Wong lapar. Di sini Mait dibikin heran soalnya Yihon yang sekarang makannya banyak, men. Gak kayak Yihon yang dikenalnya dulu. Dia ngerasa kalau Yihon yang sekarang udah punya kodam baru. Nah, abis makan, Kim pergi ke kamar Yihon dan langsung ngeliat ada banyak buku-buku mata pelajaran. Hal itu menandakan kalau Yihon adalah orang yang rajin belajar atau kutu kupret, kutu buku. Sampai kemudian, Kim pun ngeliat ke arah cermin yang membuatnya berpikir kalau tubuh Yihon harus memiliki penampilan berbeda mulai dari sekarang. Karena itu, Kim pun langsung pergi ke salon untuk ngerubah penampilan cupunya itu, men. 하늘 같은 선생님이 싫어해? 애들도 피해? 그건 안 되지. Yang akhirnya Kim berhasil ngerubah penampilan Yeon menjadi sangat keren, gokil, dan kelihatan lebih optimis gitu. Ya tipis-tipis lah kayak Nema. Habis potong rambut, Kim pergi ke toko baju untuk membeli seragam baru. Di momen itu, Kim yang emang udah bepek-bepek malah minta celana model jadul, men. Tapi gara-gara ngeliat murid SMA lain gak pakai model celana kayak gitu, Kim pun mengurungkan niatnya dan akhirnya pakai celana kayak murid SMA pada umumnya. Setelah kelar ngerubah penampilan, Kim pun lanjut pergi ke toko buku nih ceritanya. Di sana dia ketemu sama anak SMA lain yang juga lagi nyari buku. Dan karena Kim ini masih belum terbiasa menggunakan tubuh Yeon yang merupakan remaja SMA, dia malah bertutur kata kayak orang tua tuh ke remaja itu. Yang bikin si remaja itu keheranan dengan tingkah Kim yang nyebut dia dengan sebutan nak. 다음부턴 조심하자. 응? Nah, habis dari toko buku, Kim pun pergi ke rumah yang dulu dia tempati sebelum meninggoy. Tapi saat itu Jongchul sama Dongsu terlihat lagi beres-beres, men. Singkat cerita, setelah beberapa hari, kaki Yihon yang tadinya cedera, kini sudah sembuh sepenuhnya. Kim pun memanfaatkan hal tersebut dengan melakukan kebiasaannya dulu, yaitu berolahraga dan meminum minuman sehat, supaya tubuhnya tetap sehat bugar, men. Hingga akhirnya, hari masuk sekolah pun tiba. Karena Yihon yang asli adalah anak konglomerat, dia selalu diantar sama sopir pribadinya pakai mobil mewah, men. Namun ternyata Yihon gak pernah memamerkan hal tersebut dan selalu meminta sopir untuk menurunkannya sebelum gerbang sekolah. Tapi karena menurut Kim flexing itu penting, kali ini dia meminta si supir untuk menurunkannya di depan gerbang sekolah. 인사성 봐라. 꼬라지 하며 아유 진짜 어떡하냐. Oke, sesampainya di kelas, teman-temannya langsung ngeliatin Kim kayak pangling gitu. Dan gara-gara penampilan barunya itu, mereka sampai nggak mengenali kalau orang tersebut adalah Yihon. Dan ternyata si remaja SMA yang kemarin ketemu sama Kim di toko buku adalah murid baru di sana dan menjadi teman sekelasnya. Nah, saat wali kelas mengabsen para murid satu persatu, semua murid pun langsung terkejut setelah mengetahui kalau murid asing yang sangat glowing itu ternyata adalah Yihon yang dulunya mereka anggap cupu dan udik, men. Setelah sang guru pergi, Jaemin si ketua kampret preman sekolah langsung mendatangi Kim berniat untuk membulinya lagi. Namun bukannya takut, Kim malah bilang kalau dia telah menantikan momen pertemuannya dengan Jaemin sang ketua preman kampret di sekolah. Tentu aja, Jaemin pun marah dan langsung menyuruh antek-anteknya buat ngebawa Kim ke tempat sepi, men.
Tapi Kim malah menyuruh Jaemin dan antek-anteknya untuk segera tobat sebelum dia menghabisinya. Ngedenger perkataan itu, Jaemin pun seketika emosi dan langsung nyuruh salah satu bawahannya buat ngehajar Gi-hun, men. Dan bisa kita tebak, Kim mampu dengan mudah mengalahkannya hingga membuat Jaemin keheranan. 새끼가. Tapi pas Kim mau ngebanting bawahan Jaemin yang gemoy, dia malah nggak kuat, men. Dan baru sadar kalau tubuh Yi-hun emang lemah kerempeng karena nggak punya otot sama sekali. Karena itu, Jaemin pun akhirnya bisa menghabisi Kim sampai tak sadarkan diri. 내 몸이었으면 한 주먹도 안 되는 놈인데. 손빵 날리라길래. Di dalam alam bawah sadarnya, Kim gak sengaja ketemu sama Yi-hun yang menyuruh Kim agar berhenti menggunakan tubuhnya. Yi-hun berpikir semua yang dilakukan Kim gak ada gunanya karena setelah roh Kim keluar, terus roh Yi-hun kembali ke tubuhnya, Yi-hun bakal tetap mengakhiri nyawanya sendiri. Ngedenger itu, Kim jadi mulai emosi, men, karena ngelihat Yi-hun yang gak punya semangat hidup. Kim bilang kalau dia bakal berjuang sekuat tenaga demi merubah nasib Yi-hun. Dia bakal ngalahin Jaemin dan keroco-keroconya, membuat nilai pelajaran Yi-hun naik supaya bisa diterima di universitas yang diinginkan Yi-hun, dan juga akan ngelindungin ibu Yi-hun. Tapi baru aja mau ngasih tahu cita-citanya, lah kok Yi-hun malah tiba-tiba ngilang dan akhirnya Kim pun tersadar dari pingsannya. Kini di hadapannya udah ada Sekyung, si anak baru yang mengajak Kim ke UKS. Nah, pas di UKS, Kim berpikir kalau Sekyung ini kayak pengen temenan gitu sama dia. Terus Sekyung ngingetin tuh, apa Yi-hun lupa kalau mereka ini adalah sahabat sejak lama? Ngedenger itu, Kim pun panik soalnya dia nggak tahu akan hal tersebut. Karena itu, Kim pun beralasan dan berpura-pura kalau dia habis hilang ingatan. Dan Sekyung bilang kalau semua yang dia katakan tadi cuma bohongan buat mastiin apakah Yi-hun yang ada depannya sekarang adalah Yi-hun yang dia kenal. Soalnya Sekyung ngerasa kalau Yi-hun yang sekarang sangatlah berbeda 189 derajat. Ngedenger itu, Kim pun berasumsi kalau Sekyung adalah orang yang sangat berbahaya. Soalnya, dia bisa membedakan orang hanya dengan penglihatannya saja. Maka dari itu, Kim menganggap kalau orang kayak Sekyung yang harus dia jauhi. Habis ngedenger itu, Kim pun kembali beralasan kalau alasan dia berubah gara-gara kejadian percobaan mengakhiri nyawanya kemarin. Tapi karena Sekyung masih gak percaya, Kim langsung pergi ninggalin dia. Sedangkan di waktu yang sama, Jaemin masih kepikiran dengan perubahan Yi-hun yang sangat berbeda itu, men. 야, 이 혓바닥에 니스칠을 했던데? 야, 그래, 뭐 그런 일이 있겠냐? 오빠 중에 왜? Seperginya dari UKS, Kim sama Sekyung akhirnya balik ke kelas nih ceritanya. Nah, karena Kim emang pengen kalau nantinya Yi-hun punya temen, dia pun nyoba ikut nimbrung ke 3 cewek teman sekelasnya. Di tengah obrolan itu, 3 cewek tersebut berencana untuk pergi ke toko alat tulis sepulang sekolah nanti. Ngedenger itu, Kim pun maksa mau ikut dan akhirnya ketiga ciwi-ciwi tersebut pun ngebolehin Kim buat pergi bareng mereka. 그럼 나도 문방구 방문에 껴도 되겠냐? Dan sepulang sekolah, ketiga dedek gemes tersebut masih nggak tahu kalau Yi-hun adalah anak sultan. Karena itu, mereka pun kaget sekaget-kagetnya pas Kim ngajak mereka pergi pakai mobil mewahnya, men. Selain itu, Kim juga nraktir makan ketiga temen ceweknya itu yang bikin mereka keheranan kenapa orang sehumble Yi-hun dianggap orang aneh dan dijauhi sama anak-anak di sekolah. Nah, karena treatment Kim kemarin, besoknya para dedek gemes itu akhirnya nerima Yi-hun sebagai temen. Ngelihat itu, Sekyung pun langsung ikut nimbrung karena heran dengan semua perubahan Yi-hun yang sangat drastis itu, men. Bahkan Yi-hun yang dulunya cupu dalam pelajaran olahraga kini bisa ngelakuin hal yang sangat luar biasa yang bikin sang guru olahraga juga nggak percaya dengan perubahan Yi-hun ini. 송이현이 야, 개학 날은 완전 달라져서 못 알아봤네. 자, 다음 성민이. Pas kelar pelajaran olahraga, Kim sekilas ngeliat ada orang yang dia kenal yang ternyata adalah Miyung, si sekretaris. Ternyata maksud kedatangan Miyung ke sekolah adalah buat ngurusin dokumen karena dia berencana memindahkan Yi-hun ke sekolah luar negeri, men. Karena nggak pengen hal itu terjadi kepada Yi-hun, Kim pun balik mengancam Miyung, men. Bermodalkan pengetahuannya tentang latar belakang Yi-hun, Kim mengancam Miyung kalau dia akan menghancurkan hidup Miyung kalau masih tetap kekeh mindahin dia ke luar negeri.
Karena bagaimanapun, meski dia hanyalah anak simpanan ayahnya, tapi tetap aja dia memiliki pengaruh yang kuat dibandingkan Miyung yang merupakan seorang sekretaris. Ngedenger itu, Miyung pun kaget sekaligus ketakutan men, dan langsung kembali ke mobilnya. Tapi pas di dalam mobil, Miyung kayak nyuruh seseorang buat bikin si Yeon ini balik kayak dulu, yaitu menjadi seorang murid cupu. Gak lama, Kim pun balik ke kelas yang ternyata dia udah ditunggu tuh sama Sekyung yang duduk di bangkunya. Karena Kim gak mau deket-deket sama Sekyung, dia pun nanyain apa tujuan Sekyung ngedeketin dia. Sekyung beralasan kalau dia disuruh wali kelas buat ngasih pelajaran tambahan buat si Yeon. Oleh sebab itu, Kim pun jadi gak bisa ngehindar dan terpaksa nerima bimbingan belajar dari Sekyung, men. Nah, di tengah proses belajar mengajar itu, Sekyung kembali bersikap aneh dengan bilang sekarang dia yakin kalau Yeon yang berada di dekatnya bukanlah Yeon yang dia kenal. Soalnya Yeon yang dulu gak pernah berani ngelihat matanya. Mengetahui tujuan Sekyung yang cuma pengen mastiin kayak sebelumnya, Kim pun langsung pergi menemui guru konseling yang memanggilnya dan ingin menanyakan tentang universitas apa yang ingin dimasukin Yeon. Sang guru konseling juga nanyain tentang perubahan sikap Yeon, soalnya dulu Yeon selalu kelihatan murung dan gak pernah semangat ngikutin setiap mata pelajaran. Kim yang gak mau salah ngambil keputusan, dia pun meminta waktu kepada guru konseling untuk memikirkan universitas dan jurusan apa yang ingin Yeon ambil. Karena itu, pas udah di rumah, Kim kembali memikirkan Yeon dan apa alasan Yeon hingga membuatnya gak punya semangat hidup gitu. Meski Kim belum tahu jawabannya, tapi Kim meyakinkan dirinya sendiri untuk terus berjuang nyelesain masalah Yeon yang sangat kompleks itu, men. Dan karena nilai pelajarannya adalah masalah terbesar Yeon, Kim pun jadi sangat giat belajar dan menanyakan soal yang gak bisa dia kerjakan ke Sekyung lewat chat. Sekyung juga nyoba ngebantu Yeon, tapi Sekyung juga seolah-olah memiliki rencana terselubung yang berkaitan dengan Yeon, men. Karena faktanya, dulu Yeon pernah bilang ke Sekyung kalau dia bakal ngasih tahu semua orang tentang sifat asli Sekyung. Karena itulah, Sekyung jadi ketakutan dan bahkan dia sampai mimpi buruk kalau ingat-ingat hal itu. 너라면 할 수 있잖아. 네 본성이 어떤지 애들한테 폭로할 거야. 그날. Oke, balik lagi ke Kim. Untuk merealisasikan rencana yang telah dia buat, kini Kim terus melatih tubuh Yeon supaya kuat kayak tubuh gangsternya. Sampai kemudian sebuah kejadian yang tak terduga pun terjadi, yang mana saat Kim udah selesai latihan dan sedang menikmati mandi air panas, dua orang gangster yang sok jago datang terus bikin keributan gitu, men. Ya, karena kesel kali ya, Kim pun langsung menerkam anunya salah satu gangster sambil bilang kalau dia adalah Kim, orang nomor 2 yang berkuasa di gangster Chulha. Tapi si gangster itu ngasih tahu kalau geng Chulha udah bubar semenjak ditinggalin Kim. Dan setelah geng Chulha bubar, dibentuklah geng baru yang bernama geng Dongsu, men. Ngedenger itu, Kim pun langsung menyadari kalau Dongsu pengawalnya dulu kini udah naik jabatan jadi ketua geng. Setelah kejadian itu, dua orang gangster tersebut ngelapor ke Dongsu sama Jongchul kalau ada seorang remaja SMA yang ngaku-ngaku sebagai Kim, wakil ketua geng Chulha. Tapi Dongsu malah nggak peduli, soalnya sekarang dia lagi fokus ngerekrut anggota baru. Dan ternyata Jaemin dan keroco-keroconya juga terlihat di sana buat ngedaftar jadi anggota geng, men. Sampai kemudian pas Kim pulang ke rumah, dia kembali dibuat kesel sebab Sekyung udah ada tuh di rumahnya. Ya, karena dia nggak bisa ngusir Sekyung kan, Kim pun menyuruh Sekyung untuk pergi duluan ke kamarnya. Sementara dia akan ngebawa ibu Yeon yang bernama Minsu ke kamarnya. Soalnya dia lagi koleng, men. Lalu pas Sekyung udah di kamar Yeon, dia langsung mencari sesuatu di lemari baju Yeon dan akhirnya ketahuan tuh sama Kim. Karena cuengkelnya bukan kepalang dengan kelakuan Sekyung, akhirnya Kim pun memutuskan untuk berterus terang dengan mengaku kalau dia emanglah bukan Yeon, tapi Kim, sang wakil ketua gangster. Namun pas Kim mau ngasih tahu Sekyung semuanya, obrolan itu teralihkan oleh ibu Yeon yang tiba-tiba ngamuk gara-gara minuman yang biasa dia minum dibuang sama Kim. Di sini barulah diketahui kalau Yeon diperlakukan sangat buruk oleh ibunya sendiri, men. Karena faktanya Minsu atau ibu Yeon menganggap kalau kehadiran Yeon telah ngebikin kehidupannya hancur. Soalnya dulu sebelum Yeon lahir, Minsu adalah seorang artis yang sedang naik daun. Sampai semuanya itu pun hancur seketika ketika Yeon lahir. Kim yang ngedengar hal itu pun sedikit kaget. Lalu dia menggendong Minsu kembali ke kamarnya supaya bisa istirahat. Yang tentu aja hal itu Kim lakukan untuk menepati janjinya kepada Yeon untuk selalu ngejaga ibunya apapun yang terjadi. Sekyung yang ngeliat hal itu pun ikut terkejut terus minta maaf ke Yeon.
Sampai kemudian Sekyung diam-diam mengambil rambut Yihon sama Minso ibunya. Tapi ternyata hal itu disadari oleh Kim yang malah menantang Sekyung untuk segera membuktikan lewat tes DNA apakah dia emang Yihon atau bukan. Tentu aja hal itu bikin Sekyung heran dan bertanya-tanya karena dia yakin kalau orang yang berada di hadapannya itu bukanlah Yihon yang dia kenal dulu. 콧구멍에 바람 좀 넣자. Sesampainya di rumah, ternyata Sekyung juga memiliki masalah dengan ayahnya yang overprotective, man. Sekyung yang saat itu sedikit terlambat pulang, langsung ditanyain ini itu tuh sama ayahnya. Tentu aja, hal itu pun ngebikin Sekyung ketakutan seolah hal tersebut udah dialami Sekyung dari dulu. 이런 일이 일어나는 거야. Keesokan harinya di sekolah, Kim yang lagi jalan santuy tiba-tiba dicegat sama si kampret Jaemin beserta antek-anteknya nih, men. Si kampret Jaemin ini nyuruh si Kim agar kembali menjadi suruhannya kayak dulu lagi. Kim yang gak mau nurutin hal itu langsung bilang kalau dia adalah orang yang gak mau patuh kepada siapapun. Otomatis ngedenger itu, salah seorang keroco Jaemin memperlihatkan sebuah video saat dulu Yihon selalu patuh kepada mereka. Dan begitu ngelihat video tersebut, Kim pun seketika naik pitam dan langsung menantang Jaemin beserta antek-anteknya untuk gelut di tempat sepi, men. Layaknya seorang gangster, Kim gak mau memulai pergedebukan sebelum musuhnya yang memulai. Ya, karena udah kebawa emosi, Jaemin pun langsung ngajar Kim, tapi pukulan tersebut malah ngebikin Kim kesenengan, men. Soalnya, hal itu menandakan kalau dia juga boleh untuk melakukan hal yang sama. Tanpa basa-basi lagi, pertarungan satu lawan banyak pun dipertontonkan. Setelah berhasil mengalahkan Jaemin dan antek-anteknya, Kim pun menghampiri Jaemin yang terlihat ketakutan, terus bilang kalau dia adalah Kim, sang gangster nomor 2 yang paling ditakuti. Sampai kemudian... 어떻게 알았냐? 김두팔. Bersambung. Ending yang menggetarkan. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.